harus berani melangkah, harus berani untuk kemajuan bangsa. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini agak terlambat dimulai dengan adanya penyelesaian administrasi beberapa putusan dan ketetapan yang akan dibacakan sehingga baru lengkap untuk diucapkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk pengucapan beberapa ketetapan dan keputusan. Ya, kita mulai dengan ketetapan nomor 118. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Lisa Korintina yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor 116 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 11 September 2023 dengan nomor 118 dan seterusnya. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan seterusnya. D. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Mahkamah menerima surat elektronik pemohon perihal penarikan permohonan pengujian pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam perkara nomor 118 dan seterusnya. E. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 9.05 WIB dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon. Dalam sidang dimaksud, majelis panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan dan seterusnya, dan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang MK menyatakan dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 18 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 118 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan akuo. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dan dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 118 PUU garis datar 21 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4867 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 118 PUU garis datar 21 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik YBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Daniel Yusmik PFW, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.50 WIB oleh 8 hakim konstitusi kecuali M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, ketetapan nomor 120 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap sidang luar biasa MPR Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran pidana oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 28 Agustus 2023 dari perorangan warga negara Indonesia bernama Mei Diantoni SEMM yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 113 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan nomor 120 pada tanggal 14 September 2023. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik dari pemohon bertanggal 27 September 2023 perihal surat penarikan atau pencabutan seluruh permohonan uji material
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai daftar permohonan pada pokok isi surat yang pada pokoknya mengajukan penarikan atau pencabutan terhadap permohonan nomor 120 dan seterusnya. D. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon dan seterusnya. E. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.21 WIB, Mahkamah menerima kembali surat elektronik dari pemohon mengenai penarikan atau pencabutan perkara nomor 120 dan seterusnya sesuai dengan nasihat Majelis Panel Hakim pada sidang konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dan seterusnya. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 120 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum G, huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 120 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap sidang luar biasa MPR Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran pidana oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 120 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik ber-EPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Daniel Yusmi PVW, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.56 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, ketetapan nomor 121 garing PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang: A.
bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Mei Diantoni SEMM. Permohonan aku diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah, pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 117 dan seterusnya. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sebelum pelaksanaan 3 sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 27 September 2023, Mahkamah menerima surat elektronik pemohon perihal surat penarikan atau pencabutan seluruh permohonan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan. D. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon. Dalam sidang dimaksud, majelis panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. E. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.21 WIB, Mahkamah menerima kembali surat elektronik permohon mengenai penarikan atau pencabutan perkara nomor 121 dan seterusnya. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 12 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 121 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 121 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra Suhartoyo, Daniel Yusmik PFW, Eni Nurbanisi Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.02 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, ketetapan nomor 125 PUU /21/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 5 September 2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Meidiantono SEMM yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2023 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan nomor 126 dan seterusnya. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa pada tanggal 27 September 2023, Mahkamah menerima surat elektronik pemohon perihal surat penarikan atau pencabutan seluruh permohonan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 sesuai daftar permohonan pada pokok isi surat yang pada pokoknya mengajukan penarikan atau pencabutan permohonan nomor 126 dan seterusnya. D. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon. Dalam sidang dimaksud, majelis panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. E. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.21 WIB, Mahkamah menerima kembali surat elektronik dari pemohon mengenai penarikan pencabutan perkara nomor 126 dan seterusnya. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan sebagai berikut dianggap dibacakan, dan pasal 35 ayat 2 UMK menyatakan juga dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 125 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 125 PUU /21/2023 mengenai permohonan pengujian pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 160, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5079 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan nomor 125 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbanisi, Suhartoyo, Arif Hidayat, Daniel Yusmi PFW, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.08 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikut ketetapan nomor 133 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 September 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Mei Diantoni yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 129 dan seterusnya. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan acara pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah menerima surat elektronik pemohon pada tanggal 27 September 2023 perihal surat penarikan atau pencabutan seluruh permohonan uji material Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai daftar permohonan pada pokok isi surat yang dan seterusnya. D. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB dengan acara konfirmasi penarikan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam sidang dimaksud, majelis panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. E. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.21 WIB, Mahkamah menerima surat elektronik mengenai penarikan atau pencabutan perkara nomor 133 dan seterusnya sesuai dengan nasihat majelis panel pada sidang konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, Pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dianggap dibacakan dan Pasal 35 ayat 2 UUMK menyatakan dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 133 dan seterusnya beralasan menurut hukum. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 133 garis miring PUU
garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 133 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik PRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adam, Suhartoyo, Daniel Yusmik PFOE, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.14 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 93 garis miring PU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Gui Rangga Boro SH. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang menguji permohonan aku. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon aku, terlebih dahulu mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan aku adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 dan seterusnya tahun 2023. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara aku yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 aku yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dari dalam putusan aku terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan aku telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut diucapkan. VD pasal 47 Undang-Undang MK bukan lagi sebagaimana termaktub dalam permohonan pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan aku memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak memenuhi dalil permohonan berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa oleh karena permohonan aku telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon telah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmi PVOE, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.19 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri oleh M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Nurlidia Stefani Hikmah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 96/PUU/21/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Riko Andi Sinaga. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2023 memberi kuasa kepada Purgatorio Siahaan SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon aku, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan aku adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 dan seterusnya 2023. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 dan seterusnya 2023, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara aku yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion,
berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 tersebut diucapkan. Vide pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak memenuhi dalil pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa karena permohonan akuo telah kehilangan objek, maka menurut mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arif Hidayat, Daniel Yusmik PFW, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11:25 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 102. Mohon izin bicara Yang Mulia terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar, siapa? Perkenalkan, nama saya Anang Suindro Yang Mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Yang Mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya Yang Mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Buming Raka. Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Jadi kami mohon Yang Mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Ya. Saya ulangi, putusan nomor 102/PU/21/2023
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Rio Saputro Esa sebagai pemohon 1, 2. Wiwit Arianto Esa sebagai pemohon 2, 3. Rahayu Fatikasari Esa sebagai pemohon 3. Para pemohon dalam hal ini diwakili oleh Halim Yeverson, Rambe, SH, dan kawan-kawan. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma pasal 169 huruf D dan huruf Q Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 mengatur tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Dalam norma dan frasa tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 yang klausul tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Saya ulangi, bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 pada klausul tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada pasal tersebut. Bahwa menurut para pemohon, Pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 telah terbukti bertentangan dengan Pasal 7A, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945. Bahwa menurut para pemohon, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945 setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional serta hak asasi para pemohon untuk memiliki presiden dan wakil presiden yang mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa menurut para pemohon, apabila tidak ada batasan usia maksimal dan dari syarat calon presiden dan calon wakil presiden, serta presiden dan wakil presiden terpilih berusia lebih dari 70 tahun dengan kesehatan yang sudah menurun dan tidak produktif menjalankan kinerjanya, sehingga mengakibatkan hak asasi manusia dalam pembangunan bangsa dan negara, maka seluruh warga negara Indonesia termasuk para pemohon mengalami kerugian konstitusional setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: A. Pasal 169 huruf D Undang-Undang Nomor 7 2017 dan seterusnya, yang semula berbunyi tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, dan ayat 2, pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. B. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan seterusnya, yang semula berbunyi berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimanai, berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P18 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa terhadap perkara akuo terdapat 3 pengajuan permohonan untuk menjadi pihak terkait yang masing-masing diajukan oleh pertama Rizal Koirur Rozikin dan Julham Effendi melalui permohonan bertanggal 29 September 2023. Kedua, Yudi Rijali Muslim dan Asmir K. Saragi melalui permohonan bertanggal 1 Oktober 2023. Serta yang ketiga, Muacim Jaka Tapa melalui permohonan bertanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi pihak terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima mengingat pemeriksaan atas perkara akuo sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan akan segera diputuskan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pemaknaan terhadap norma pasal 169 huruf D dan huruf Q Undang-Undang 7 2017
yang menurut para pemohon bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan akuo. Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.11 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan para pemohon, yaitu pemaknaan terhadap pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017, yaitu pada frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Menurut para pemohon, frasa dalam norma tersebut tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai tindak pidana berat lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut, frasa tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya menimbulkan kekaburan norma sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28I ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 UUD 1945. Terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil akuo tidak dapat dilepaskan dari esensi yang terkandung di dalam norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 secara keseluruhan, di mana norma pasal tersebut secara lengkap mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden yang harus memenuhi larangan, tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Meskipun dalam petitum para pemohon menghendaki adanya perluasan makna ketentuan norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 dengan menambahkan frasa tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi. Maka hal ini di samping menjadikan pemaknaan norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 menjadi redundansi yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki kecenderungan adanya keraguan-raguan dan juga justru dapat mempersempit cakupan dasar norma yang secara natural terdapat dalam pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 dimaksud. Sebab dalam frasa tindak pidana berat lainnya dalam norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 sesungguhnya telah mencakup makna yang sangat luas, yaitu semua jenis tindak pidana berat, termasuk tindak pidana yang dimaksudkan oleh para pemohon, agar dimasukkan dalam perluasan pemaknaan norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 sebagaimana petitum permohonan para pemohon. Dengan demikian mengakomodir apa yang menjadi keinginan para pemohon dengan cara memperluas pemaknaan norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017. Menurut Mahkamah justru dapat melemahkan kepastian hukum yang sudah ada dan melekat pada norma yang bersangkutan. Terlebih apabila dicermati lebih jauh dalil-dalil permohonan para pemohon, khususnya yang berkenaan dengan keinginan untuk memasukkan atau menambahkan jenis tindak pidana berat sebagaimana dalam petitum permohonannya, tanpa memberikan penegasan apakah jenis tindak pidana berat yang dimaksud cukup dengan adanya anggapan, asumsi, dugaan telah ada penyidikan
atau bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berakibat akan menambah kerumitan tersendiri pada waktu akan menerapkan norma hukum yang bersangkutan. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seandainya pun yang diinginkan para pemohon jenis tindak pidana berat yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017, seyogyanya hal tersebut harus telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting karena apabila keinginan para pemohon dikabulkan, maka justru akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil para pemohon perihal pemanaan terhadap pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 yang menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 7A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 28I ayat 1, ayat 4 dan ayat 5 UD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak mengatur adanya syarat batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga hak konstitusional para pemohon untuk dapat memiliki presiden dan wakil presiden yang produktif, energik, serta sehat secara rohani dan jasmani setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan menimbulkan kerugian konstitusional apabila presiden dan wakil presiden yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. Terhadap dalil para pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan para pemohon akuo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan akuo adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90/PU dan seterusnya 2003, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2013 bertanggal 16 Oktober 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion, berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemanaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan vide pasal 47 Undang-Undang MK, bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil para pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf D Undang-Undang 7 2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion sebagai berikut. Dissenting dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik Pefoe, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.49 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Yang mulia Pak Wakil, silakan. Ini terkait dengan keberatan saudara tadi ya. Ini kan tertibnya kalau pembacaan putusan itu tidak ada interupsi. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau ada keberatan saudara, sebetulnya keberatan itu sudah ada pelaporan ke kita. Anda tunggu sajalah perkembangannya ya. Tidak perlu ditanggapi. Silakan lanjutkan Pak Ketua. Selanjutnya, putusan nomor 104 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Gulvino Guevarato. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, 1. Kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. Kedudukan hukum para pemohon, 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. 3.6, menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang 7 2017, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. 3, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar mahkamah menyatakan pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden sebanyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama. Serta menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P9. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dengan berlandaskan kepada pasal 54 Undang-Undang MK, oleh karena permohonan akuo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa terhadap perkara akuo terdapat 3 pengajuan permohonan untuk menjadi pihak terkait yang masing-masing diajukan oleh Heri melalui permohonan tanggal 29 September 2023, Muacim Jakatapa melalui permohonan 3 Oktober 2023, dan M. Fatur Rahman Jafar S. melalui permohonan tanggal 3 Oktober 2023. Atas permohonan menjadi pihak terkait tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan demikian tidak dapat diterima, mengingat pemeriksaan atas perkara akuo sudah dianggap cukup oleh Mahkamah dan segera diputus. Menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohonkan agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 yang mengatur pembatasan jumlah berapa kali seorang warga negara dapat menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden, ditambahkan makna baru berupa pembatasan berapa kali seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dengan kata lain, pemohon memohon agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Bahwa selain norma di atas, pemohon juga memohon agar pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang mengatur angka 40 tahun sebagai batasan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden diberi makna baru, yaitu minimal 21 tahun dan batasan maksimal 65 tahun. Dengan kata lain, pemohon memohon agar pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, Mahkamah perlu menguraikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Beberapa ketentuan dimaksud adalah pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Selengkapnya pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ayat 1 ayat 2 dianggap dibacakan. B. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selengkapnya pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dianggap dibacakan. C. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembatasan masa atau periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Selengkapnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan norma dalam pasal 6, pasal 6A, dan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 di atas dikaitkan dengan dalil pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon memohon agar Mahkamah memaknai pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dari sebelumnya rumusan pasal akuo menyatakan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, untuk ditambahkan makna dengan atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama, sehingga pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil atau wakil presiden
selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Permintaan pemaknaan sebagaimana diuraikan pemohon demikian menurut Mahkamah ternyata bukan sekadar memberikan makna baru atas rumusan norma tertentu, inkasu norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, melainkan permintaan agar memunculkan atau membuat norma baru yang secara substansial atau kategoris tidak berkaitan langsung dengan norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017. Di sini menurut Mahkamah istilah yang lebih tepat bagi permohonan pemohon adalah permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru dan bukan sekadar memaknai ataupun memberikan makna baru. Bahwa syarat mencalonkan presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, pada dasarnya merujuk pada rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali masa jabatan atau 2 periode masa jabatan dalam jabatan yang sama. Norma yang oleh pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan sebagai pembatasan masa jabatan oleh pasal 169 Undang-Undang 7 2017 diambil alih kemudian dikonversi atau diubah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan kata lain, seorang yang sudah pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dilarang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Perihal pembatasan masa jabatan yang demikian, Mahkamah telah mengadili dan memutus melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2023. Dari sisi perumusan atau pembentukan undang-undang, isi garis miring makna norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas sehingga manakala pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna yang dirumuskan aslinya, yaitu mengenai pembatasan atau frekuensi jumlah pencalonan maksimal 2 kali, permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan terdahulu yaitu putusan nomor 90 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengambil sikap untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pembatasan-pembatasan bagi warga negara yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam kaitan dengan permohonan, menurut Mahkamah, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat tertentu yang jika dikabulkan akan membatasi atau mengurangi derajat kebebasan warga negara untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon yang meminta agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian inkonstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek permohonan akuo tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 tahun 2023. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 tahun 2023, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara akuo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu,
terlepas dalam putusan aku terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan aku telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut diucapkan. Vide pasal 47 Undang-Undang MK. Bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan aku memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil para pemohon berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap permohonan pemohon sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menurut Mahkamah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017. 4. Pokok permohonan pemohon kehilangan objek sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting of opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda sebagai berikut, dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.05 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Dengan demikian, masih terakhir, putusan nomor 107 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Rudi Hartono SH MH. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan.
Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon akuo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan akuo adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 dan seterusnya 2003. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 dan seterusnya 2003, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara akuo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda concurring opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemahaman baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan. Vide pasal 47 Undang-Undang MK bukan lagi sebagaimana termaktub dalam permohonan pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil pemohon berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pevoe, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.11 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Dian Husnul Khotimah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan keputusan dan ketetapan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.